Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 17 September 2025 bersama Pastor Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai Kristus dan salam pengharapan kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Lukas bab 7 ayat 31 sehingga ayat 35. Oleh itu marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Injil Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ada satu kebenaran yang kita semua tahu, tetapi jarang sekali kita akui dengan jujur, yaitu kita tidak mau Tuhan berbicara. Kita tidak sepenuhnya mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Kita hanya mau Tuhan berkata seperti yang kita mau dengar. Dalam Injil hari ini, Yesus menegur generasinya dengan kata-kata yang tajam tetapi jujur. Yesus berkata, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menangis. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.'" Yesus sedang menelanjangi hati yang keras, hati yang enggan terbuka, hati yang tidak mau terbawa oleh irama kasih dan kebenaran Tuhan, baik saat gembira maupun saat berduka cita. Bayangkan anak-anak bermain di pasar, menyerukan suatu permainan. Mereka meniup seruling, berharap orang akan menari, tetapi tidak ada orang yang menari. Lalu mereka menyanyikan lagu duka, berharap orang akan meratap, tetapi tidak orang yang menangis. Apa maksudnya? Ini adalah sindiran yang halus tetapi dalam. Yesus berkata, apapun yang dilakukan oleh Tuhan, kamu tetap tidak akan berpuas hati. Tuhan menghantar Yohanes Pembaptis dengan gaya hidup asketik, yaitu seorang yang melakukan pengingkaran diri dan menjauhi kesenangan duniawi. Dia tidak makan roti biasa, tidak minum anggur, hidup di padang gurun. Lalu mereka berkata dia kerasukan setan. Kemudian apabila Yesus datang, makan dan minum dengan orang berdosa, masuk ke rumah orang biasa, dan mereka berkata, "Lihat, orang ini pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Dua pendekatan yang sangat berbeza. Satu menegur dengan keras, satu mendekati dengan lembut. Namun kedua-duanya ditolak. Apakah masalahnya? Masalahnya bukan pada gaya pendekatan. Masalahnya
adalah pada hati yang sudah menutup diri. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus jujur. Berapa kali dalam hidup kita kecewa dengan Tuhan hanya karena Dia tidak berkarya seperti yang kita harapkan. Kita minta mukjizat, tetapi yang datang adalah proses. Kita mau jalan pintas, jalan segera, tetapi Tuhan beri jalan salib. Kita mau Tuhan berdiam saat kita berdosa, tetapi Tuhan berbicara dan menegur. Dan seperti anak-anak di pasar, kita menjadi kecewa. Ketika Tuhan mengajak kita bersukacita, kita tidak menari. Ketika Tuhan mengajak kita bertobat, kita tidak menangis. Ketika firman menegur kita, kita tutup telinga. Ketika firman menghibur orang lain, kita menjadi cemburu. Yesus menegur bukan hanya orang pada zamannya, tetapi kita semua hari ini yang sering kali bersikap seperti itu. Injil diakhiri dengan satu kalimat yang penuh makna. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Atau dalam versi lain, hikmat dibuktikan oleh hasilnya. Ini adalah kalimat penghiburan dan sekaligus cabaran. Yesus berkata, kamu mungkin tidak menerima aku sekarang. Kamu mungkin menolak kebenaran sekarang. Tetapi kebenaran akan tetap terbukti benar. Hikmat akan membuktikan dirinya melalui buahnya. Dan memang itu yang terjadi. Yohanes yang dituduh kerasukan setan akhirnya dikenal sebagai Nabi Agung. Yesus yang ditolak dan disalibkan akhirnya bangkit dan dimuliakan. Nah, kebenaran tidak perlu disukai untuk tetap benar. Hikmat tidak perlu diterima semua orang untuk tetap sah di mata Tuhan. Injil hari ini sangat pribadi. Ia bukan hanya berbicara tentang generasi masa lalu, tetapi ia menyentuh tepat ke lubuk hati kita yang terdalam. Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna. Tuhan hanya meminta satu hal, yaitu hati yang terbuka. Hati yang bersedia menari saat Tuhan mengajak bersukacita. Hati yang bersedia menangis saat Tuhan menyatakan dosa kita. Saya masih ingat satu masa dalam hidup saya. Saya coba untuk setia pada iman saya, pada prinsip saya, dan pada ajaran Yesus. Tetapi ia tidak selalu mudah. Ada orang yang menjauhkan diri. Ada yang kata saya terlalu serius, tidak relevan, naif. Kadang-kadang saya tergoda untuk mengubah diri supaya diterima. Tetapi bila saya duduk diam dan merenung kembali Injil ini, saya sadar tugas saya bukan untuk disukai. Tugas saya ialah untuk setia. Dan bila saya setia, walaupun dalam senyap, Tuhan bekerja dalam cara yang saya tidak jangka. Nah, saudara-saudari, dunia hari ini masih sama. Banyak yang tidak mau mendengar. Ramai yang tidak tahu apa yang mereka mahu. Mereka tidak menari bila kita tiup seruling. Mereka tidak menangis bila kita menyanyi ratapan. Tetapi jangan padamkan cahaya kamu. Jangan berhenti bercakap benar. Jangan letih untuk hidup dalam kasih. Karena satu hari nanti, apabila dunia letih mencari, mereka akan mencari kamu. Karena kamu tetap setia. Dan lebih penting, Tuhan akan berkata, baik sekali hamba-Mu yang setia. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di seri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice
Rabu 17 September 2025. Terima kasih kepada Pastor Ronnie Luni untuk renungannya hari ini. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.